Jadi pertanyaan yang kedua, apa hukum merayakan Maulid Nabi? Tolong guru. Adapun pertanyaan yang kedua, apa hukum merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukum merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berteman pulang ulun di acara kita podcast Santri Islahul Aulad TV. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita, Guru Ahmad Kailani. Mari kita bersama-sama menyapa guru kita. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru berpian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kita seberataan selalu baik di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi guru ada beberapa santri ini yang bertakon tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad. Pertanyaannya ada 3 nih guru. Yang pertama, siapa yang awal-awal merayakan Maulid Nabi? Betul. Yang kedua, apa hukum merayakan Maulid Nabi? Dan yang ketiga guru, apa hikmah merayakan Maulid Nabi? Jadi kita kembali ke pertanyaan yang pertama guru. Siapa yang awal-awal merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Tolong guru jelaskan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertama-tama hendaknya kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, bermula kamu wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang dinampakkan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, yang mana kamu menyuruh untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Qala al-ulama, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hafiz 'alaiha bisyukril ilah fa innal ilah sari'un iqam. Ulama mengatakan, apabila kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita syukuri akan nikmat tersebut. Adapun maksiat, maka itu akan menghilangkan nikmat. Adapun cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita gunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita kepada sesuatu yang diridhoinya. Dan apabila kita tidak bersyukur, maka Allah sangatlah cepat di dalam menyiksa orang yang tidak bersyukur.
Nah, ini tadi dapat pertanyaan dari santri-santri yang Masya Allah mudahan jadi orang alim ulama. Amin. Pertanyaan tentang pembahasan yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan pertama tadi yaitu siapa awal-awal orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Awal-awal orang yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW. Itu awal-awal yang merayakan. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau berpuasa di hari Senin, maka para sahabat bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin? Lalu sahabat menanyakan itu, ya Rasulullah, apa perihal sampian jadi puasa di hari Senin ini? Apa sebabnya? Nabi kita Muhammad SAW menjawabnya, fihi wulidtu wa fihi unzil alayya. Kata Nabi, di hari Senin itu adalah aku dilahirkan, dan di hari Senin itu aku diturunkan wahyu. Nabi kita Muhammad SAW beliau dilahirkan yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena itu belum ada lagi Hijriah. Adapun nasionalnya tanggal 23 April tahun 571 Miladiah di hari Senin. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau merayakan maulid beliau, kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Itu kita merayakannya, padahal merayakan maulid Nabi Muhammad SAW ini terserah kita. Yang penting jangan bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena arti merayakan itu kita gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila ada orang misalnya membahas hukum, membahas hukum atau bertanya lawan kita, kenapa ikam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Itu seakan-akan bertanya, seakan-akan inya tuh menakuni, kenapa ikam gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Jawabannya mudah aja, karena kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka pasti dia sering menyebutnya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan kepada orang yang ia cintai. Kita merayakan Maulid Nabi karena kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan cinta kita ini kita buktikan dengan sebisa mungkin mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW diutus, bu'ithu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus akan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi kita ini hukumnya merayakan Maulid Nabi Muhammad padahal kada terkait dengan waktu. Kada harus di bulan Rabiul Awal. Tapi di bulan Rabiul Awal itu bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad, jadi seakan-akan lebih tinggi kesannya. Karena kita inti merayakan Nabi itu adalah kita gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan kita mengharap syafaat beliau. Itu jenang bisa kita simpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
penjelasan dari guru kita. Jadi kita memasuki pertanyaan yang kedua, Guru ya. Jadi pertanyaan yang kedua, apa hukum merayakan Maulid Nabi? Tolong, Guru. Adapun pertanyaan yang kedua, apa hukum merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukum merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi dijelaskan tadi, inti dari merayakan adalah kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab beliau inilah alam semesta ini menjadi indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakan olehmu wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika, maka dengan karunia dan rahmat Allah itulah maka hendaklah engkau bergembira. Adapun tafsirnya yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, maksud bi fadlillah adalah ilmu. Adapun maksud bi rahmatillah adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang harus kita rayakan. Bahkan wajib karena kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbus syakirin." Innallaha yuhibbus syakirin. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Tetapi jar Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit hambaku yang mau bersyukur. Mudahan kita termasuk orang yang bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada sebahagian ulama, bukan ulama ya, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah. Bolehlah dikatakan bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah. Perayaan yang kayak mengumpulkan itu ada nasnya di Al-Quran. Tapi isi perayaan itu kita merayakan karena gembira. Karena ini masalah perayaan, ini masalah ijtihadiyah, masalah keinginan kita masing-masing. Banyak masalah ijtihadiyah. Contohnya aja masalah Al-Quran. Al-Quran Al-Karim itu tidak ada khilafiyah tentang keistimewaannya, tentang mempelajarinya dan tentang menghafalnya. Kadada perdebatan. Tetapi di dalam metode cara untuk menyebarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran itu kadada nasnya di Al-Quran. Dan kadada nasnya di dalam hadis harus setiap hari menghafal satu lembar atau dua lembar. Kadada. Ini terserah kita, kemampuan kita. Yang penting intinya sama untuk mendapatkan hafalan. Sama Nabi Muhammad SAW, beliau mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Karena beliau pengen berpuasa. Ada cara kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan cara mengumpulkan orang banyak, bersedekah, memberikan nasihat agama di dalam perayaan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kesempatan yang sangat besar menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang kampung, orang-orang awam yang perlu disampaikan itu. Karena zaman sekarang kadang seorang itu lebih memilih idola kepada artis, tapi mungkin karena ketidaktahuan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada cerita, ada seorang santri SD ya, masih kecil itu, masih halus. Ketika ibu gurunya menjelaskan akan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, maka santri ini, siswa ini bertanya kepada ibu guru, "Wahai ibu guru, aku tadi ulun mendengar penjelasan pian luar biasanya
pemberaninya, akhlaknya yang sangat mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Hebatan mana Nabi Muhammad dengan Spiderman katanya. Ini gurunya bingung menjawab. Terus anak kecil yang ini salah nggak? Nggak salah karena masih kecil. Yang salah itu orang yang mendidiknya. Karena masih kecil sudah diberikan didikan cinta kepada apa itu? Kartun-kartun itu. Jadi kalau kita di acara Maulid itu kita menceritakan akan akhlak Nabi Muhammad SAW supaya kita ikuti, karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum, katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu in kuntum tuhibbunallah, jika kamu pengen cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti olehmu akan aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, dengan sebab kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala langsung cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, apabila Allah taala sudah cinta, Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Ghafurur Rahim, Allah taala Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Nah, ini di dalam tafsir Baghawi atau Qurtubi, kita lupa. Maksud ittabi'u, mengikuti Nabi Muhammad dari segi albir. Apa albir? Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, albir husnul khuluq. Kata Nabi Muhammad, al-bir adalah husnul khuluq. Albirru husnul khuluq, yaitu bagus perangai. Jadi kita mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengikuti dari segi takwa. Takwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama membagi takwa ini ada 3. Takwa awam, yaitu tarkus syirik, meninggalkan mensekutukan Allah. Yang kedua, taqwal khawas, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang ketiga, taqwa khawasul khawas, tarku ma siwallah, meninggalkan sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan takwa yang sangat tinggi. Yang ketiga, kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad di sifat tawadhu'nya. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat tawadhu' yang sangat tinggi. Bahkan beliau bersabda, "Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang bersifat tawadhu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa yang bersifat takabbur, sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Adapun arti tawadhu itu ulama sangat banyak mengartikannya. Di antaranya yaitu tidak ada merasa memiliki keistimewaan dari orang lain dan merasa paling jahat di dunia ini adalah dirinya. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad tadi disuruh di dalam albir, wat taqwa, wat tawadhu, dan yang terakhir wadhillatun nafs, yaitu menghinakan akan diri. Qala al-Imam Abu Bakar Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, khairun nas man khalafa hawa wa syarrun nas man ittaba hawa. Tapi yang artinya mungkin ada khilaf, yaitu perkataan Sidin, perkataan al-Imam Fakhrul Wujud. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berusaha selalu melawan hawa nafsunya, dan sejahat-jahat manusia adalah manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Jadi
kita hukum merayakan Maulidin Nabi Muhammad adalah wajib karena kita untuk mensyukurinya. Mensyukuri dalam artian syukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan tertipu dengan perkataan orang yang mengatakan itu bid'ah, ya terserah mereka. Kalau kita jelaskan sudah dalilnya, kita punya dalil, mereka mungkin punya dalil, cuma kalau dalil mereka itu kadang kurang teliti mungkin karena banyak aliran-aliran sudah yang diperselisihkan adalah acara-acara kebaikan. Yang jelas-jelas saja kalau menegur itu yang haram-haram aja, yang jelas haramnya itu lebih maslahatnya lebih baik gitu. Kalau diperdebatkan masalah Maulidin Nabi Muhammad, ya ini kan masalah ijtihadiyah. Maksudnya cara mensyukuri itu masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kita di dalam perayaan Maulid itu coba aja lihat, orang berkumpul di dalam kebaikan, mendengarkan nasihat, menuntut ilmu, bersedekah dan lain sebagainya daripada kebaikan-kebaikan, berzikir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang mudahan ada manfaatnya dari pertanyaan yang kedua tadi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan memasuki pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya mulai, apa hikmah merayakan Maulid Nabi? Hikmah merayakan Maulidin Nabi Muhammad SAW ini sangat banyak hikmahnya, yaitu memberi semangat kepada kita para pendengar untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu doa yang hikmah yang paling. Dan Nabi Muhammad SAW hikmahnya itu menunjukkan kita rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepada aku, niscaya dia nanti berserta aku di dalam surga. Hikmah yang paling jelas adalah yaitu bagaimana kita sebisa mungkin mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya lagi, kita di dalam perayaan itu kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang jelas pahala nuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Julus suka sa'at Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud julus suka sa'atan fi majlis al-'ilm. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min alfi atki raqabah." Duduknya engkau sebentar di majlis ilmu. Majlis ilmu, perayaan Maulidin Nabi itu banyak sekali mengandung ilmu. Apalagi ada penceramah yang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Julusuka sa'atan, duduknya engkau wahai Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, di majlis ilmu sebentar aja. Khairul laka, maka itu lebih banyak pahala bagi engkau daripada memerdekakan 1000 budak. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala majalis al-ilm. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, apabila kamu telah melewati akan kebun-kebun surga di muka bumi ini, maka hendaklah kamu mampir. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu kebun surga yang ada di dunia? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yaitu majalis ilmu, adalah majlis-majlis ilmu. Dan apabila seseorang meyakinkan di hatinya, setiap dia hadir di majlis ilmu, dia yakinkan bahwa dia duduk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di dalam kebunnya surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berdoa di dalam hatinya, maka
pastilah Allah Ta'ala kabulkan. Karena setiap orang yang berdoa di dalam surga itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berdoa di dalam majlis ilmu yang hatinya meyakinkan bahwasanya majlis ilmu adalah raudhah min riyadhil jannah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Hikmahnya sangat banyak, cuma yang kita sampaikan itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan kita selalu berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW, apalagi kita sekarang jadi santri-santri, yang mana santri ini adalah pejuangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu aja yang dari kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan tentang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan menambah wawasan kita dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin sampai di sini aja podcast kami. Ulun dan guru ulun mohon maaf apabila ada kata yang tak salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.